Pelaku kejahatan digital selalu menggunakan dua jalur. Yang pertama komunikasi, WhatsApp, Telegram, atau satunya lagi yang bakal punya kans gede, Signal. Pembicaraan lewat aplikasi-aplikasi seperti ini terenkripsi, tidak bisa dibaca oleh orang lain kecuali pengirim dan penerima pesan. Caranya mau tahu isi pembicaraan mereka gimana? Handphonenya harus dipasangin alat penyadap langsung, baik berupa mesin atau program. Tapi kalau begini harus pegang HP-nya. Alternatif lain, bajak akunnya. Tapi begitu akunnya kebajak, mereka akan tahu dan ganti akun. Zaman kejayaan penyadapan dengan mudah dilakukan via operator seluler sudah lewat. Sekarang jalurnya enkripsi. Percaya deh, mau bajak akunnya juga bocuan. Yang ada pelaku malah tambah lari. Ini fakta lapangan yang harus kita hadapi dan telan pahitnya sama-sama. Beberapa tahun silam bahkan Pavel Durov, mbahnya Telegram, pas datang ke Indonesia juga nggak peduli. Yang bisa dimonitor cuma isi grup chat. Itu pun kalau ketahuan, grup langsung kosong dan mereka pindah. Mau apa? Namanya penjahat, sense of security-nya pasti terasa. Level gerak ke-6. Makanya, Pavel malah milih kopdar dengan anak-anak kampung gajah waktu itu. Itu yang pertama, jalur komunikasi. Jalur satunya lagi, jalur kedua, masihlah ada kesempatan. Jalur kampanye, istilahnya campaign media. Pelaku kejahatan pasti ngerekrut, nyari korban atau mempublikasikan terornya lewat media. Media apa ya? Social network. Dan ini adalah medan perang yang sebenarnya, battlefield. Tahun-tahun sebelumnya Indonesia sudah chaos sebelum mulai. Gak ada yang nyangka hoax, hasutan, bahkan jualan barang ilegal bisa lewat media sosial, lewat Facebook, lewat Instagram. Jangan salah, tempat di mana orang berkumpul pasti rawan tindak kejahatan. Kalau di dunia cyber ya di media sosial. Orang ngumpul plek-tumplek-blek di sana seperti pasar, dan Indonesia terlambat start. Waktu itu perang sudah mulai, preman pasarnya belum kenal, agen yang jaga di pasar belum ada. Luluh lantak Indonesia waktu itu, sampai akhirnya bisa bikin kesepakatan premannya Facebook. Itu pun dengan perjanjian yang terbatas. Padahal posisi tawar Indonesia gede banget saat itu. Komoditas media sosial adalah penggunanya. Semakin gede basis penggunanya, semakin bisa dipakai untuk cari duit sama yang punya. Lewat apa? Lewat iklan. Kalau pemirsa iklannya banyak, yang mau iklan pasti berminat. Sudah ngerti sampai sini? Iya, orang Indonesia yang maniak medsos itu komoditas yang gede banget buat pemilik media sosial. Posisi tawar Indonesia juga harusnya tinggi. Tapi ya itu, karena dari awal nggak persiapan, lobby-lobbyan juga kurang, Indonesia kecolongan, terlambat start. Medan perang berikutnya, Indonesia jangan sampai ketinggalan. Di mana medan perang berikutnya? TikTok. Iya, ini serius. Jangan remehkan TikTok yang isinya video-video nggak jelas gitu. Ingat, tempat di mana orang berkumpul pasti rawan tindak kejahatan. TikTok bisa jadi tempat kampanye hoax dan terorisme, bisa penipuan via direct message, bisa jadi tempat human trafficking, penjualan manusia, macam lah. Apa nggak kepikiran bakal ada yang bikin konten hasutan, semisal 5 fakta pemerintah tidak pro rakyat sambil joget-joget di sana? Bisa aja, bisa banget malah. Seperti dulu, nggak ada yang nyangka Facebook dan Instagram bisa jadi media penyebar hoax yang bikin negara sampai keluar duit puluhan miliar untuk menanggulanginya. Lagi pula, TikTok itu isinya data pengguna semua. TikTok bisa mengakses kamera, mikrofon, lokasi, data semua itu. Kenapa? Emang strategi pengumpulan data kok. Makanya banyak negara yang sampai nge-ban TikTok, nge-blacklist TikTok dari negaranya. Takut datanya dicuri. Kalau Indonesia, ntar kalau TikTok ditutup kayak gitu pasti diprotes, dinyinyirin sama warganya. Ya udah, ambil jalan tengah. Dekati TikTok, lobby dari sekarang, cari tahu siapa yang kerja di sana, jadikan kawan. Nggak susah kok. Profiling saja siapa yang kerja di TikTok lewat media sosial lainnya, LinkedIn misalnya. Jadi dari awal, Indonesia minimal coupling pos jaga dulu lah. Aparat-aparat juga biarkan aja main TikTok, dukung jadi seleb TikTok kalau perlu. Buat apa? Buat counter black campaign, mengimbangi hoax yang beredar secara langsung. Misalnya bikin counter hoax pakai lagu Summertime. Itu loh lagu Kimi no Toriko. Kimi no toriko ni natte shimaeba kitto kono natsu wa jujitsu suru no motto. Asik kan ya itu. Atau bisa buat pengumpulan data intel. Sama seperti dunia nyata, aparat yang sele pasti gampang terima laporan dari warga. Dan buat aparat yang benar-benar intel, yang berbaju sipil di dunia nyata, dari sekarang membarulah ke dalam TikTok. Ikuti circle di sana, masuk ke banyak komunitasnya, perbanyak konten sipilnya. Biar ntar kalau diperlukan buat masuk ke lingkaran TikTok yang melakukan kejahatan lah, akunnya jauh lebih dipercaya ketimbang akun bodongan. Biar kalau saatnya TikTok jadi battlefield berikutnya, Indonesia nggak keteteran. Dari sekarang, coupling tempatnya. Kalau perlu susupi aparat buat jadi orang dalam. Jadiin teman orang-orangnya, kuncen-kuncennya di Indonesia. Ntar kalau ada kejadian kan bisa minta data lokasi terakhir, atau malah repot kamera dari jarak jauh. Pemerintah jangan takut, komoditas media sosial itu penggunanya, Indonesia itu banyak orang. Posisi tawar kita tinggi. Terus, kalau nggak bisa juga, gimana? Ada alternatif lain? Ada, tapi nanti kita bahas di video berikutnya.